Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah unit yang ya bisa dibilang bersahabat banget harganya, tapi bisa dipakai buat untuk sukir dan bahannya juga oke, nggak cepet rusak lah. Mau tahu unitnya kayak gimana? Stay tune terus di video ini ya. Oke, mungkin kalian udah bisa lihat dari thumbnail ataupun judul video ini, gue akan ngebahas mengenai The Cobra AR15. Yes, ini adalah unit spring keluaran dari lokal, keluaran dari kita sendiri Indonesia, yaitu dengan brand The Cobra. Dan bisa gue bilang, brand ini tuh oke banget karena, tunggu sebentar gue ambil barangnya ya. Oke, karena seperti yang kalian bisa lihat di sini unitnya, bentuknya itu ganteng banget kalau boleh gue jujur, dengan warna hitam dan juga dengan bahan plastik ABS-nya itu lumayan tebal, nggak plastik-plastik yang murahan gitu. Dan sebelum lebih jauh, gue bakal ngasih tahu dulu bahwa ini adalah unit spring, jadi ini nggak ada baterai ataupun gas di dalamnya, ini totally spring. Jadi kalian kalau mau pakai unit ini yaitu satu kali kokang, satu kali tembak. So, gue akan mulai bahas unit ini satu persatu, dimulai dari bagian paling depan. Bagian paling depan, kalau kalian bisa lihat di sini adalah front setnya itu udah lengkap, wristnya atas, bawah, kanan dan kiri. Kalian itu bisa pakai, mungkin desainnya nanti dia ada hand grip atau juga center di kanannya. Oke, berlanjut ke bagian belakang. Popornya ini bisa kalian lipat juga ternyata. Dan itu tuh lipatnya bikin jadi unit ini lebih pendek daripada biasanya. Kalau kalian lihat di sini, itu rapih banget. Jadi di bagian sininya tuh udah ada pengaitnya. Cuman di sini kalian harus pelan-pelan ya untuk ngebukanya. Jangan terlalu dibuka paksain, karena di sini ada knop yang harus dipencet. Kemudian kalian buka, putar seperti ini, dan unitnya jadi ke folding kayak gini popornya. Dan ini belakangnya padat ya, nggak kopong. Oke, sekarang melanjut ke bagian tengah. Bagian tengahnya ini kalau kalian bisa lihat, ini ada marking Cobra M416 made in Indonesia. Kalau kalian bisa lihat di sini, itu tuh udah jelas banget markingnya. Tapi ini unit belum digrafir ya, jadi nggak ada grafiran di sini. So, dan di sebelah kanannya itu ada tulisan auto, semi, dan safe. Kalau kalian bisa lihat di sebelah sini, nah itu ada auto, semi, dan safe. Di sebelah kanannya juga, cuman ini ya, karena ini hanya dummy, jadi nggak bisa dipakai untuk kayak AEG ataupun GBBR ya. Jadi ini cuman dummy doang, nggak bisa dibikin jadi safe. Cuman ya single shot aja yang pasti, nggak mungkin burst lah ini spring. Dan berlanjut ke bagian sebelah kanannya. Di sebelah kanannya itu kalau kalian bisa lihat, di sebelah kanan ini ada magazine release. Dan ternyata unit ini pakai magazine. Untuk unit spring dengan laras panjang kayak gini, tipe rifle, itu pakai magazine kayak gini ya. Gue sih cukup kaget juga ya dengan harga yang, oh ya harga nanti gue kasih tau terakhir ya. Karena harganya itu bener-bener terjangkau banget. Dan magazine-nya ini gue bilang oke banget gitu, karena dia nggak goyang. Dan mereka stiff banget gitu. Sejauh ini sih gue belum ada misfit waktu gue tes tembak, tapi nanti juga gue akan coba tes tembak menggunakan unit ini ya. Di sini magazine kita dapat cuma satu. Gue rasa sih ada di luaran sana yang mungkin bakal jual magazine terpisah. Karena ini penting banget. Untuk magazine sendiri itu menggunakan sistem gravitasi, tapi yang dibantu dengan per. Jadi kita bukannya kerek ataupun tarik ya. Jadi ini pertama kita buka, isi di bawah sini. Kemudian nanti ditarik ke sini dan dikocok-kocok, nanti magazine akan penuh sampai ke atas sini, didorong dengan per yang ada di bawah. Simple tapi ya smart move. Oke, terus kita lanjut ke bagian trigger ya. Kalau kalian bisa lihat di sini triggernya, trigger standar, dan ini bahannya juga plastik. Jadi ya gua saranin kalian hati-hati kalau ngeremes trigger ini, biar nggak misalnya terlalu semangat banget nanti bisa patah. Ya gua nggak tahu nih sebenarnya udah ada yang jual belum ya spare partnya untuk unit kayak gini ya. Cuman ya dibanding beli spare part, mungkin kalian bisa beli unit baru dengan harga sekitar, ya nanti gue sebutin di akhir video ya. Lanjut ke bagian grip. Kalau kalian lihat di sini gripnya, ini gripnya plastik dengan ornamen ada agak rigid-rigid begini biar nggak licin. Karena ini kalau misalnya kalian lagi sukir, terus kalian keringetan, adrenalin lagi tinggi, biasanya kan gripnya itu suka licin. Nah ini sih
plastiknya kasar banget ya, jadi enak buat digenggam, jadi nggak bakal licin ya. Terus di bagian bodi tengahnya ini kita lihat di sini adalah kupingan. Biasanya kalau untuk di AEG atau GBBR, kupingan ini ditarik untuk ngebuka bolt yang di sini nih untuk naikin turunin hop up. Tapi ini semuanya dummy, jadi ini nggak bisa dibuka. Dan sayang banget untuk unit ini tuh nggak ada hop up sistemnya, jadi fix hop up. Oke, untuk sistemnya sendiri ini menggunakan spring seperti yang tadi gue bilang di awal. Ini kita harus menggunakan jari kita untuk narik untuk kokang sampai timbul suara kayak gitu, terus dibalikin lagi ke depan dan kalian bisa nembak 1 kali, dan itu adalah suara tembakannya. Ini kosong ya, jadi safety. Dan juga unit ini tuh kalau gue bisa bilang untuk para pemula yang baru mau terjun ke dunia airsoft, ya mungkin dulu ada zamannya shotgun M47 atau mungkin ya unit-unit kayak PDW yang mungkin udah jarang banget ada di pasaran, dan sekarang yang lagi ada di pasaran yaitu unit-unit kayak gini. Nggak ada salahnya memberikan kesempatan untuk unit brand lokal The Cobra ini untuk dijadikan pilihan utama sebelum kalian mau mencoba terjun ke dunia airsoft. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Di sini kita lihat wristnya panjang banget. Ini super panjang, enak banget buat di grip. Ini tanpa aksesoris ya. Mungkin kalau bisa kalian ada aksesoris di sini juga lebih enak lagi, atau di sebelah sini juga ditambahin grip juga lebih enak lagi ya. Cuman ini tanpa grip aja, feel-nya wire cutter itu berasa banget gitu loh. Kalau kalian megang di sini, dan ya ganteng aja gitu unit laras panjang itu tuh emang kalau udah posisinya udah dipakai buat assault gini udah enak banget ya, pokoknya enteng. Oh iya, dan karena ini unitnya adalah plastik, ini unit enteng banget gitu. Mungkin kalian ngira dengan unit yang rifle-nya panjang segini itu pasti berat, tapi enggak. Mungkin kalau AEG iya, kalau bahannya full metal. Cuman ini full dari ujung ke ujung ini adalah plastik. Tapi ada yang nggak plastik, yaitu di bagian inner barrelnya. Kalau kalian lihat di sini inner barrelnya udah aluminium ya kalau nggak salah. Jadi ya bukan plastik lagi. Ini adalah poin penting dari keseriusan The Cobra untuk bikin sebuah unit yang dalamannya tuh nggak main-main gitu. Gue sih belum berani buka. Paling menarik unit ini adalah aksesoris, yaitu apa ya ini disebutnya? Aim point, bukan? Ini gue bingung nyebutnya apa, karena ini bener-bener kalau kalian lihat di belakangnya ini tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi ini full hanya aksesoris, dan kalau kalian lihat di sini ada red dotnya beserta lampu-lampu disco. Mungkin kelihatan. Kalau kalian lihat mungkin di tangan gue ini kelihatan. Ini ada laser dotnya, ini ya lumayan sebenarnya buat untuk sebagai penanda target ya. Jadi sebenarnya unit The Cobra ini unit untuk siapa sih? Kalau kalian banyak yang bertanya sebenarnya unit apa yang pas untuk masuk ke dunia airsoft baru-baru mulai, itu ya bisa gue bilang unit yang kalian bisa coba yaitu unit spring. Kalau kalian sudah punya unit spring dan kalian sering sukir, itu pasti akan tahu dan kerasa bagaimana nikmatnya bermain airsoft gitu. Jadi nggak penting sebenarnya unit apa yang kalian milikin pertama. Saran gue sebenarnya yang penting kalian punya unit yang bisa dijangkau dengan kalian, dan ini adalah salah satu unit yang gue saranin untuk kalian milikin kalau memang mau terjun ke dunia airsoft. Sebagai informasi tambahan, waktu kalian beli unit ini, itu kalian nggak dapat satu utuh kayak begini ya, tapi kalian dapat unitnya itu dengan loose pack, dengan kantong plastik aja, plastik bening dengan brand yang ada di atasnya The Cobra. Dan unitnya ini harus dirakit dulu, jadi ini kebagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian ini, kedua bagian ini, front setnya juga bisa dilepas, jadi ini ada 2 bagian. Terus ketiga bagian belakangnya ini untuk popornya, itu ada di sini nih, itu dipasang lewat bawah. Kemudian bagian terakhir adalah bagian body, yang merupakan inti dari unit ini, dan kalian bisa dipasangin dengan yang ini. Kemudian popornya dijadiin satu, baru jadi satu keutuhan unit kayak gini. Jadi kalau kalian beli unit ini jangan berharap atau jangan kaget kalau misalnya datang ke rumah kalian dapat itu pretelan. Enggak, emang itu sistemnya begitu. Jadi kalian harus rakit sendiri untuk unitnya jadi satu unit yang kayak gini. Gampang kok ngerakitnya. Oke, untuk pengujian gue udah pasang di situ cardboard untuk tahu seberapa bagus dan seberapa akurasinya untuk unit AR15 ini dari The Cobra. Itu tanpa panjang lebar, kita tes tembak unit The Cobra. Oke, untuk pengisiannya itu seperti yang tadi gue bilang, itu bawahnya harus dibuka, kemudian dimasukkan bagian dari BB-BB-nya ini.
secukupnya aja. Habis itu kalian tarik, terus kalian kocok-kocok. Nanti dia akan ngisi satu-satu bentuknya kayak gini, dan tinggal dimasukin ke unitnya aja kayak gini. So kita mulai dari tembakan pertama. Gua akan coba pakai lasernya. Kita lihat seberapa efektif menggunakan laser ini. Itu satu. Oh. Dua. Ini kayak lasernya ngaco sih, jadinya gue kayak tembak bukan ke gabusnya. Nah itu sih kayak kena ke gabusnya ya, jadi nggak boleh terlalu ke bawah. Oke, kita lihat seberapa akurat dari unit Cobra ini. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini, tadi gue coba ngarahin pakai lasernya, dan ternyata itu lasernya nggak membantu sama sekali. Di sini cardboardnya benar-benar bersih, kecuali ada 2 tembakan yang masuk di sini. Ini 1 dan ini 2. Dari 5 total tembakan yang gue tembak, 2 diantaranya memang gue nggak pakai si lasernya itu untuk ngepoint ke whiteboard ini, cuman ya 2 ini memang yang masuk. Sedangkan kalau yang itu titiknya gue pasin ke sini, itu benar-benar nggak masuk. So kita akan coba nggak pakai si red dot tadi ya. Oke, sekarang ini percobaan kedua. Kali ini gue nggak bakal pakai red dotnya, gue bakal pure pakai si moncongnya ini untuk ngarahin nembak ke si whiteboard yang ada di depan situ ya. Satu. Nah itu pas tuh. Oke, udah 3 shot. Itu 4 shot. Kita lihat sini kelihatan. Ini tadi gua arahin ke sini, masuk 1, 2, ada 3 shot yang masuk ya. Ini bukan. Iya bukan. Ini bukan. Jadi total tadi gue nembak 4, ada 3 shot yang masuk, dan ya untuk unit spring yang nggak ada pisir di depannya not bad lah ya. Dan ini kalau kalian bisa lihat ketebalannya, ini dari jarak sebegitu jauh itu bisa bikin bolong paling nggak sedalam ini. Berarti karena gue masih belum punya chrono test, jadi kalian bisa kira-kira aja ini bisa bikin sebolong ini mungkin berapa ya, 210 atau 250 kali ya fps. Untuk BB yang gue pakai itu 0,3 BB. So ya, itu adalah hasilnya. Oke, tadi kita udah melakukan tes tembak juga menggunakan unit Cobra AR15 ini. Jujur aja gue cukup suka dengan build quality-nya dan juga dari performa yang tadi kita udah tes tembak. Dari semua hasil tembakan yang ya paling nggak yang gue kokang itu nggak ada misfit, itu 1. Jujur waktu gue beli unit Cobra ini, gue pernah lihat di tempat lain itu ada yang harga 149 sampai 150, tapi gue beruntung dapat harga 125.000 ya waktu itu. Cuman nggak, sekarang udah beda lagi kali harganya ya. So kalian bisa mendapatkan unit Cobra AR15 ini seharga 125 ribuan, ya 100 ribuan lah, 150.000 paling nggak. Dan kelengkapannya seperti tadi gue udah jelasin, kalian tinggal beli siap sukir. So gue rasa cukup sekian dulu review airsoft gue. Thank you so much for watching, dan maaf banget ya gue jarang banget bikin video kayak gini ya, karena sebenarnya udah ada banyak banget unit yang pengen gue review, dan juga udah ada banyak yang kirim pertanyaan ke gue kapan review lagi, dan kok nggak ada lagi review-review airsoft dan malah game-game doang. So makasih banget yang udah stick di channel gue ini. Gue kedepannya bakal insya Allah bisa bikin review unit-unit lagi lebih banyak. So thank you so much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya, and remember, always safety and have fun, okay? Bye!